Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan dua kuda dengan variasi E5 ya. Oke, mari kita awali dari E4 dulu. Saya kembalikan posisi dari awal. E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, D4 ya. Dengan terkenal Itali game variasi dua kuda ya, dengan varian D4, E kali D4 langsung. Yang kemarin-kemarin rokade sudah kita bahas, kuda kali E4 langsung. Sekarang E5 ya. Kalau E5 tentunya hitam jawabannya harus bagus. Saya sarankan langsung variasi D5 ya, jadi diancam balas ngancam ya. Uh, Kalau E kali D6 nggak mungkin, karena gajah kali D6 tentunya unggul hitam ya, paham ya. Jadi eh, hitam tambah menang pion satu, tentunya kurang bagus variasi putih ini antara gajah B5 sama E kali F6. Tapi kalau E kali F6 ya tentunya bagusan hitam ya, adik-adik junior yang baru belajar cara mengukumnya. Kalau E kali F6 ya tinggal D kali C4 ya. Tentunya bagus hitam ini ya. Jadi kalau suatu misal putih ini mengalami kesalahan ya. Jadi kalau eh, E kali F6 ya cara mengantisipasinya seperti ini ya. Jadi kalau F kali G7 gini tambah salah, tambah kurang bagus untuk putih ya. Langsung menteri ke E7. Ya, tentunya kalau raja ke F1 ya gajah kali G7 ya, unggul hitam seru kan. Nah, terus suatu misal menteri E2 ya tinggal menteri kali E2, raja kali E2, gajah kali G7 ya. Paham ya, unggul hitam dan hitam menang pion satu ya, serangannya putih gak ada apa-apanya ya. Paham? Oke ya. Ya, saya kembalikan posisi dari E5 tadi. Nah, E5 kalau makan D kali C4 lah. Kalau menteri E2 ya tetap gajah ke E6. Nah, suatu variasinya seperti gini misalkan F kali G7, gajah kali G7 ya. Kalau kuda ke G5 ya tentunya bagus hitam langsung ditusuk D3. Kalau kuda kali E6 ya D kali E2, kuda kali D8, benteng kali D8. Kalau raja kali E2 nggak mungkin, ada kuda D4 dan seterusnya ya. Tentunya dengan ancaman benteng ke D1 juga ya. Nah, kalau diganjal sama kuda ya D2 ya tinggal cara ngukumnya C3. Kalau B kali C3, gajah kali C3, benteng B1 ya. Benteng B1 tentunya apa ini langkahnya? Ah, untuk menjaga pion E2 dipertahankan kuda ke D4 ya. Benteng kali B7 ya tinggal raja ke D7 dengan tujuan benteng H ke E8 ya. Jadi suatu misal ini F3 ya tinggal raja ke C6, benteng ke B1 baru benteng ke H ke E8 ya. Kalau raja ke E2 ya tinggal kuda kali C2 dan seterusnya ya. Paham ya? Jadi cara mengukumnya seperti gitu ya. Oke, saya kembalikan posisi dari eh, gajah G7 ya. Gajah G7. Suatu misal gajah ke kuda ke G5 sudah ya. Sudah kita bahas. Sekarang gajah ke G5. Kalau gajah G5 tentunya menteri D5 ya. Suatu misal dia rokade, kita H6 dulu ya. Jadi gajahnya di G5 ini kan menguasai petak D8 H4. Jadi hitam lebih bagus rokade panjang pada saat posisi gini karena lajur G-nya terbuka. Tapi kalau dihalang-halangi putih ya tetap kita rokade pendek nggak apa-apa ya. Biar perkembangannya tambah cepat lebih bagus. Rokade benteng FD1, benteng A ke E8. Jadi dia mengembangkan kuda C3 baru menteri ke H5. Jadi D-nya akan tetap mengancam kuda. Kalau kuda ke E4 ya langsung gajah ke G4 dengan ancaman menteri kali H4 ya. Cara ngukumnya seperti itu. Kalau gajah G3 ya otomatis D3 yang dijalankan. Kalau pion C kali D3 baru kuda ke D4. Jadi kita belum bisa F5 karena menteri kali C4. Makanya D3 dulu yang bagus, C kali D3 baru kuda ke D4. Oke ya, paham ya? Jadi
Kalau di E5 dibalas D5, tapi kalau E kali F6, D kali C4 ya. Oke, saya kembalikan posisi dari E5. Kita masuk ke posisi D5 gini ya. Kita masuk posisi gajah B5 ya. Jadi kalau E kali F6 sudah kita bahas. Gajah ke B5 ya. Jadi yang lebih bagus itu gajah B5 ya. Tentunya hitam kuda ke E4, baru kuda kali D4 ya. Ini variasi yang bagus ya. Untuk putih ya juga untuk hitam sama aja kan ya. Tentu langkahnya gajah D7 yang paling bagus untuk hitam. Misalkan misal putih mengalami kesalahan lagi, kuda kali C6. Nah, ini kurang bagus juga ya. Yang terbaik itu gajah kali C6 ya. Tapi kalau misal kuda kali C6 begini ya, tentunya adik-adik junior yang baru belajar ya tentu harus bisa mengantisipasi juga. Kalau tidak diajarkan ya gimana ya. Jadi lebih bagus hitam kalau kuda kali C6 ya. Jadi B kali C6. Tentunya kalau gajah di A4 ya ini sangat blunder sekali ya. Gajah A4 langsung diserang gajah ke C5. Misal rokade ya tinggal kuda kali F2, benteng kali F2, gajah kali F2, raja kali F2, menteri ke H4 dan akan mendapatkan gajah di A4 ya, paham ya, dan dengan posisi menang kualitas. Jadi cara mengukurnya seperti gitu. Misal kalau gajah A4 ya, jadi nggak mungkin ya. Jadi gajah ke D3 baru yang bagus menteri D7. Kalau misal ini gajah ke F4 menjaga pion E5, tentunya menteri ke B4 dan diteruskan sendiri. Tentu lebih bagus hitam ya, nggak mungkin. Jadi langkahnya yang terbaik kalau gajah D3 rokade misal ya langsung menteri kali E5 ya, menteri kali E5. Misal benteng E1 ya gajah ke D6 ya. Kalau G3 kalau G3 begini ya langsung aja dikuatin E4-nya F5. Misal F3 ya tinggal rokade aja, rokade. Misal F kali E4 ya F kali E4 juga. Misal gajah ke F1 ya langsung H5. Nah, ini lebih bagus ya. Tujuannya dengan H4, kuda C3 juga H4. Kalau gajah ke F4 ya benteng kali F4. G kali F4, menteri kali F4. Menteri E2 ya, cek dulu cara ngukumnya ya. Gajah ke C5 ya, ini kalah satu benteng kan. Ini raja ke H1, tinggal gajah ke G4. Jadi kalau menteri G2 nggak mungkin ada gajah F3. Tentunya menterinya geser ke D2 baru E3 ya. Jadi dan seterusnya langkahnya ya. Jadi unggul hitam seru ya ini ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri dari gajah kali C6 ya. Jadi tadi kan kuda kali C6 ya. Sekarang gajah kali C6 ya. Oke. Saya kembalikan posisi yang benar gajah kali C6 ya. Jadi yang benar gajah kali C6 dibalas sama hitam B kali C6 baru 00 ya. Rokade baru gajah ke C5, gajah ke E3 baru gajah ke B6 karena gajahnya kan yang dilindungi sama kuda kan. Jadi ditarik di gajah B6 itu biar ada pelindungnya A7 dan C7 ya. Paham ya? Tentunya putih melancarkan F3, kuda ke G5 ya. Jadi kalau F4, kudanya balik lagi ke E4, tapi kalau misal menteri ke D2 ya kuda ke E6 ya. Kuda ke E6, tentunya kalau kuda kali E6 ya gajah kali E6 ya. Kalau F4 mau nyorong di F5 ditahan menteri D7 ya. C3 baru rokade. Cara mengantisipasinya hitam harus gitu ya, adik-adik junior pecatur yang baru belajar ya. Misal kuda A3 baru C5 ya langkahnya. Benteng FD1 ini baru dilaksanakan D4. Jadi memancing ya, kena pionnya hitam. Cuma ada balasannya
benteng FD8. Tapi kalau suatu misal gajah F2 ya juga kurang bagus karena ada F6. Jadi sentralnya dipecah ya. Bagusan hitam kalau gini sentralnya pion pusatnya itu dipecah sama F6. Suatu misal ini dimakan E kali F6 ya benteng kali F6, C kali D4 ya C kali D4, gajah kali D4, benteng AD8, jadi unggul ya. Kalau gajah kali F6 nggak mungkin masih open, kalau gajah kali B6 menterinya D2 kalah kualitas. Kalau kuda C2 ya gajah ke G4 ya. Jadi cara menghukumnya seperti gitu ya. Tadi waktu gajah F2 tadi, suatu misal tidak gajah F2, suatu misal langsung C kali D4 ya juga tidak apa-apa, C kali D4. Gajah kali D4 ya benteng F ke D8. Kalau kuda C2 ya tinggal gajah ke F5. Jadi kudanya kan kena ya. Jadi lari ya gajahnya dimakan. Kalau gajah E3 nggak mungkin karena ada menteri kali D2 ya. Dan dinyatakan kalah ini karena blunder tadi D4 yang dimakan sama gajah ya. Paham ya? Ya, jadi saya kembalikan posisi dari uh, F3 tadi ya, F3 ya, saya kembalikan posisi dari F3. F3 kuda ke G5. Ini menteri D2 sudah kita bahas, bagusan untuk hitam. Tentunya F4 kuda ke E4 ya. Kuda E4, kuda ke D2, kuda kali D2, menteri kali D2, variannya hitam yang bagus C5 ya. C5 ini ada 3 variasi, antaranya kuda B3, kuda E2, dan kuda F3 ya. Mari kita periksa satu persatu ya. Kalau kuda B3 ini kurang bagus ya untuk putih ya. Jadi tapi walaupun kurang bagus, tapi hitam ya juga harus cara menghukumnya ya juga harus akurat ya. Oke ya. Mari saya tunjukkan ini adik-adik junior yang baru belajar, tentunya D4 ya. D4 gajah F2 langsung aja A5. Ini bisa langsung sederhana gini. A4 misalkan. Gajah E6, benteng FD1, rokade. Gini aja cukup ya. Kalau kepengen mengimbangin ya seperti gini aja. Tapi ada yang lebih keras lagi kalau kuda B3 itu ya. Saya kembalikan posisi dari kuda B3. Nah, kuda B3 gini langsung D4, gajah F2, langsung aja gajah ke B5 yang bagus ya. Ada 2 versi ya. Gajah B5, benteng E1, menteri ke D5, langkah yang terbaik ya. F5 suatu misal langsung aja gajah C6. Ancam mat ya di menteri kali G2 kan. Otomatis gajah ke H4 atau gajah G3 baru C4 ya, ini langsung unggul telak kan. Kuda C1 baru rokade aja. Rokade kalau setelah ini langkahnya kan nggak ada yang dijalankan. Suatu misal E6 ya langsung C3, hancur posisinya kan. Lalu disambung dengan D3 ya, paham ya. Jadi kalau E7 ya nggak mungkin D kali C3 dan ini dinyatakan sudah unggul ya. Jadi langkahnya seperti gitu ya, paham ya. Jadi kalau kuda B3 lebih bagus gajah B5 aja ya. Oke, saya kembalikan posisi dari C5 tadi ya. Oke, C5, kuda B3 sudah kita bahas. Sekarang kuda ke E2. Nah, kalau kuda ke E2 tentunya tetap D4, gajah ke F2 ya. Gajah F2 baru rokade. Rokade aja nggak apa-apa ya. Rokade tentunya C4 ya. Kalau C3 kurang bagus ya. Kalau C3 gini ya cukup gajah C6. C kali D4 langsung dihukum menteri ke D5. Sudah tidak bisa ditolong kan. Itu menteri kali G2. Siapa yang mau mencegah menteri kali G2 ya. Paham ya. Jadi yang bagus bukan C3 tapi C4 yang agak ngelawan ya. Tapi tentunya tetap kalah unggul ya. C4 yang bagus ya. Kalau C4 langsung A5. Jadi biar gajahnya hidup kan nanti disorongkan A4. Kalau nggak boleh sama putih A4 ya baru menteri ke E7. Tentunya dia gajah G3 dengan tujuan ini mau F5 kan. Sentralnya dikuatin lagi dan menyerang di Sapraja. Tentunya sama
hitam cuma diantisipasi dengan F6. Jadi sentralnya satu aja pionnya, jangan dua ya, jangan F4 dan E5 ya. Kalau suatu misal gajah ke H4 ya dipancing sama hitam itu menteri F7 ya. Kalau suatu misal dia melanjutkan E kali F6 ya langsung menteri ke H5, jadi ngancam gajah. Kalau kalau dia terpancing dengan F kali G7 ya benteng ke E8 kena ya. Jadi gajahnya lari kudanya kena, eh, kudanya lari gajahnya kena ya. Paham ya? Jadi cara ngukumnya seperti begitu. Oke, ya, saya kembalikan posisi dari eh, C5 tadi ya. Oke, ya kalau sudah kuda E2 sudah ya. Yang imbang ini sebetulnya kuda F3 yang putih ngimbangin ya. Dan tentunya sangat imbang sekali dan ya bisa dipakai. Karena nanti middle-nya yang bagus yang mana, yang adik-adik junior yang baru belajar untuk middle-nya dan main akhirnya ya. Jadi langkah yang terbaik untuk putih ini kuda ke F3 ya. Kuda F3 tetap D4, gajah ke F2, rokade, langkah yang imbang ya. Apa langkahnya nih? Rokade, langsung A4 putih ya. Mau nyorong A5 kan? A5 nggak boleh, B3 ya. Baru gajah ke E6. Gajah E6, terus eh, hitam putih H3, menteri D7. Menteri D7 benteng A ke D1 gini aja ya. Jadi benteng A ke E8 baru raja ke H2. Jadi cara nyusunnya seperti gini ya. C6. Nah, ini C6 ini tujuannya kan menghidupkan gajah. Jadi gajahnya di B6 itu kan seolah-olah jadi pion. Jadi tidak berfungsi kan. Nah, dihidupkan di situ. C6 ya. Menteri D3 baru F6 ya. F6 gajah G3 baru gajah ke C7. Jadi hidup buahnya ya. Tentunya menteri E2 menjaga pion E5-nya itu lebih diperkuat. Gajah ke F7 membuka apa itu jalurnya E kan ya supaya bentengnya hidup. Tentunya cukup dengan kuda ke D2 aja. Kuda ke D2 dan menteri ke F5. Jadi imbang ya, posisinya sangat imbang sekali ya. Ini tinggal middle-nya aja diteruskan sendiri ya. Kalau sudah paham ini, demikian opening dari kami. Pembukaan dua kuda variasi E5 ya. Jadi untuk openingnya adik-adik junior, pecatur pemula tentunya biar lebih mengikuti terus dan mendalam ya. Oke, salam Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.